Shalom, selamat pagi. Senang kembali bertemu dengan saudara pagi ini. Program Renungan Lumen Biblika. Saya selalu berdoa, kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini, saudara-saudara benar-benar mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Saudara-saudara terinspirasi. Dan saudara-saudara dijamah oleh Roh Kudus. Yang lemahan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berputus asa diberi harapan baru, yang letih lesu diberi kelegaan. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami diberi kesempatan hidup. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Dan kami bisa bangun pagi ini untuk menikmati hari yang baru, hari yang diberkati oleh Bapa. Kami mau belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang mengurapi kami, yang menerangi pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang sangat terbatas. Urapi Tuhan, pakai Tuhan. Biar setiap kali hamba-Mu sampaikan firman-Mu di sini, ada satu kuasa yang mengalir. Ada kuasa yang menjamah setiap orang yang mendengarkan. Sehingga mereka dijamah Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dihibur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita akan melanjutkan renungan kita. Hari ini kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai 14. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru yang kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian pula ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Saudara, kalau saudara perhatikan beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa tidak ada alasan pada saat itu Petrus kecewa. Kalau saat itu Petrus dengan teman-temannya memancing kembali karena saat itu mereka bingung apa yang harus mereka kerjakan. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus 2 kali sebelum mereka bertemu yang ketiga kalinya di pantai ini. Jadi sangat tidak mungkin Simon Petrus kecewa karena kematian Yesus Kristus. Kalau Simon Petrus saat itu memancing, bukanlah karena kekecewaan, tetapi karena belum tahu, belum ada mandat. Ya, besok baru kita akan pelajari mandat yang diberikan kepada Simon Petrus. Nah, pada kesempatan ini, inilah Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada murid. Seperti yang saya katakan kemarin saudara, bahwa Yesus mengulang pengalaman pertama murid-murid sebelum mereka dipanggil menjadi penjala manusia. Yesus sedang merefreshing daya ingat atau ingatan murid-muridnya apa yang dilakukan oleh Yesus ketika
mereka dipanggil pertama kali menjadi penjala manusia. Dan Yesus melakukan mujizat yang sama. Luar biasa. Ikan yang ditangkap itu ikan yang besar. Disebut di sini jumlahnya 153 ekor. Ya, nggak perlu ditafsir apa maksudnya 153. Kalau 153 berarti 153 angkanya 9. Wah, 9 berarti angkanya. Nah, itu namanya paksakologi atau cocokologi ya. Tidak perlu. Yang pasti apa yang ditekankan di sini sebenarnya ditekankan apa? Jala itu tidak koyak. Sehingga ya walaupun Yesus saat itu mereka tiba di situ, Yesus sudah memanggang roti, ya memanggang ikan. Nah, sambil Yesus berkata, ya udah ambil ke sini ikan yang baru. Nah, kita bisa melihat juga Yesus masih tetap melayani mereka ya. Kita lihat di ayat yang ke-13 ya. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan. Ya, Yesus masih tetap melayani mereka. Tapi ada satu case yang satu poin maksud saya yang menarik di sini yaitu di mana murid-murid tidak ada berani bertanya siapa. Tapi mereka tahu bahwa Yesus ada. Itu sebabnya saudara-saudara dalam minggu-minggu ini ya, dalam program Pra Pentakosta kita bahas kebangkitan. Kenapa? Karena kebangkitan itulah yang membuktikan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan mereka ini bukan timbul begitu saja. Kita tahu bagaimana, kalau saya refresh ulang, kita tahu bagaimana murid-murid ini. Mereka belajar sama Yesus 3,5 tahun, mereka nggak ngeh. Ya, Yesus sudah bangkit pun mereka tidak percaya sebelumnya. Tapi ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada mereka, baru mereka menyebut. Kita bisa melihat itu dalam Thomas, dia mengatakan, Allahku dan Tuhanku. Pengakuan mereka sudah berubah. Mereka tidak bilang lagi, oh itu. Tapi mereka berkata, itu. Tuhan di sini diterjemahkan dari kata kurios. Kata kurios kata kurios ini ya diterjemahkan sama dengan kata Adonai. So, Yod-He, Wah-He ya, jadi sama. Jadi kata yang Yesus dikenal oleh para murid sebagai kurios. Ya. Setelah Yesus bangkit dari antara kematian. Kalau saudara masih ingat 2 minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, kebangkitan adalah bukti mutlak bahwa Yesus adalah Tuhan. Maut tidak berkuasa atas dia. Yesus bangkit membuktikan bahwa maut tidak sanggup menahan dia. Kuburan tidak sanggup menahan dia. Dia berkuasa atas segala-galanya. Di dunia ini tak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan namanya. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan namanya maut. Yesus satu-satunya yang pernah bangkit dari antara orang mati. Lazarus bangkit kemudian mati lagi. Jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari pagi ini? Pagi ini kita belajar bersama-sama bahwa kebangkitan itu membawa satu transformasi
mindset atau transformasi pemikiran, transformasi ya pengenalan kita akan Tuhan. Sebelumnya murid-murid memanggil dia guru, tapi di sini berkata, mereka bilang, jadi kebangkitan itu buktikan bahwa Yesus Tuhan, dan kita bisa melihat dari pengakuan dari. Jadi pagi ini kita diingatkan kembali kebangkitan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kematian kecuali Yesus. Hanya Yesus satu-satunya. Lazarus bangkit, kemudian dia mati kembali. Yesus satu-satunya yang bangkit dari antara orang. Yang luar biasanya, beberapa hari ke depan kita akan memperingati, yaitu tentang kenaikan Yesus. Sebabnya kalau Yesus naik ke surga, ya itulah alasannya kita percaya bahwa Yesus yang akan menjadi, Yesus adalah juru selamat kita yang pasti. Karena dia sudah di surga, ya kita tidak mereka-reka. Yesus sudah di surga, ketika kita percaya pada Yesus, dan Yesus pasti bawa kita ke tempat di mana dia berada. Sekian renungan pagi hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa seperti sebelumnya saya katakan bahwa Yesus ya mengadakan mujizat yang pertama. Ya, mengulang pengalaman pertama mereka, ya, pengalaman pertama murid-murid sebelum mereka dipanggil. Mengulang yang sama di sini. Kemudian di sini kita bisa melihat Yesus masih tak melayani mereka. Karena Yesus juga akan segera memberi mandat kepada mereka supaya mereka tidak galau lagi, supaya mereka tahu apa yang mereka kerjakan, supaya mereka tidak lagi memancing lagi. Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa simpulkan bahwa Simon Petrus kecewa itu sebabnya dia ngajak memancing. Baik saudara-saudara, sekian renungan pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.